Ibu semua, Shalom. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan, selamat beribadah di hari pertama, hari Minggu pertama tahun 2020 ini. Puji Tuhan, semua dalam kondisi baik. Saya pikir mungkin masih ada beberapa teman-teman kita yang belum kembali dari liburan, ya. Kita tetap doakan mereka semua kembali dengan selamat, disegarkan kembali. Ya, kita mulai tahun ini dengan sesuatu yang baru. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah membuat tertulis, saya sarankan tertulis, resolusi apa yang akan dibuat di tahun 2020 ini. Apa yang sudah lewat di 2019, biarlah itu berlalu, jadi catatan kita untuk kita melangkah yang lebih baik lagi di tahun 2020 ini. Ya, saya juga membuat resolusi, saya tertulis ada resolusi untuk pribadi saya, untuk karir saya, untuk bisnis saya, poin-poinnya apa yang saya mau capai di tahun 2020 ini. Untuk kesehatan saya, ya banyak yang menulis, saya ingin turun berat badan 15 kilo. Nah, 15 kilonya itu kira-kira tercapai atau tidak? Mungkin berat kalau mengukur secara 15 kilo. Tapi ada satu metode yang biasa dipakai oleh manajemen adalah metode SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan ada batas waktunya, time bound. Nah, 15 kilo kalau dijabarkan dalam 1 bulan turun 1 kilo, dalam 12 bulan artinya 12 kilo tercapai. Nah, 15 kilo dicapai dengan cara bagaimana? Harus realistik dan bisa dicapai. Ya. Mungkin kalau kita lihat nilai besarnya susah, kita jabarkan jadi yang kecil-kecil. Itu bukan hanya dalam satu aspek tadi, dalam aspek lain-lain kita juga bisa buat seperti itu. Nah, di Mazmur Daud mengatakan, dari semua yang kita inginkan, dia bilang adalah, satu hal yang kurindukan, aku mau diam di pelataran rumah Tuhan senantiasa. Ya. Dan di Mazmur yang lain dia mengatakan, create in me a clean heart, berikan aku hati yang baru. Dia menginginkan Tuhan lebih dari segala-galanya, dari semua yang dia sudah punya, dari semua yang ingin dia capai. Dia menginginkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Mari kita mulai tahun ini dengan komitmen, dengan resolusi yang baru bahwa saya mau dekat dengan Tuhan lebih lagi di tahun ini. Dengan cara apa? Yang bisa diukur dengan tindakan yang realistik. Mungkin saya mau membaca Alkitab satu hari minimum 2 pasal. Bagus. Mungkin 1 pasal itu juga bagus daripada sebelumnya tidak membaca. Ya, tapi itu realistik dan tiap hari dijaga supaya kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Ya, mari ucapkan ke kanan kirinya, mari bangkit berdiri, ucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati, mari kita mencapai sesuatu yang lebih besar lagi di tahun ini. Banyak yang mengatakan tahun ini ekonomi tidak lebih baik, tapi bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita ada perlindungan Goshen dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapak, kami ucap syukur untuk pagi ini yang kami boleh hadir di tempat ini. Kami bersyukur buat kesehatan yang kami boleh terima, buat berkat-berkat makanan, minuman yang kami nikmati, tempat tinggal yang masih nyaman yang kami boleh tempati Tuhan. Biar kami mempunyai hati yang selalu bersyukur kepadamu untuk semua yang sudah kami terima dan sudah kami lewati Tuhan. Kami mau Tuhan tahun 2020 ini menjadi sesuatu awal yang baru, yang lebih besar lagi yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami minta Tuhan, biar hati kami makin melekat kepadamu. Biar penyembahan dan pujian kami dari hari ke hari itu adalah suatu dupa yang berbau harum ke hadapan-Mu Tuhan. Dan kami menerima kedekatan hati yang lebih lagi bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biar Engkau sertai kami sepanjang tahun ini.
Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kami untuk kami boleh lebih lagi dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan hati kami menyembah-Mu Tuhan, sebab kami tahu Kau Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami mau tinggikan nama-Mu hari ini Tuhan. Kau Allah yang layak. Mari saudara angkat hatimu, angkat suaramu. Sembah Dia saudara. Thank you Jesus. Kami angkat tangan kami Tuhan, dan kami berkata, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan. Sing Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Segala yang bernafas memuji nama Tuhan Yesus, sebab Kau yang layak Tuhan. Thank you Jesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, dan surga, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan. Sing Hosana, Hosana. Come on, lift your voice, Hosana. Kau yang layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, sebab puji Tuhan kita dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Semua yang bernafas memuji nama Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan untuk dipuji dan disembah. Kau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Hari ini hati kami memuji-Mu ya Tuhan. Hati kami mengarah kepada-Mu Tuhan. Come on, saudara, lift your voice, sing Hosana. Come on, church. Layak
lagi saudara, amin. Sama bertepuk tangan saudara. Wah. Kaulah satu-satunya Tuhan Yesus buat hidup kami. One chance. Kaulah satu-satunya. Katakan sumber dari segala itu. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran, kau kebenarannya selalu benar. Kau keyakinanku untuk bersinar. Yesus, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh, tahu sungguh anugerahmu, anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Mari naikkan pujian ini saudara. Katakan kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Katakan kau kebenaran. Kau kebenarannya selalu benar. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, yes, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus, Yesus, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Mari yang bersuka cita bertepuk tangan sama-sama saudara. Wah. Woo. Thank you Lord. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untuk ku hidup, kami saudara, hanya menyenangkanmu. Alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Come on! Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Thank you Jesus. Hidup kami takkan sama lagi Tuhan. Tuhan saudara bersuka cita, berikan saudara bagi Tuhan kita Tuhan. Tuhan saudara Tuhan. Mari ikuti kami sama-sama saudara. Lakukan gerakan ini sama-sama dengan kami Tuhan. Ayo ini Tuhan. Angkat tanganmu. Lagi. Coba kasih nama Tuhan.
semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. mengenalmu. Itu lebih dari segalanya. Tinggal Dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Oh, oh, masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. yang kita bangsa Mengenalmu itu lebih dari segalanya. tinggal Dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah pada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Mari yang mau berlari sama-sama ke Tuhan, sama-sama bertepuk tangan, come on. Sebab masa lalu sudah dikatakan, semua dosa sudah dikalahkan, saudara. Yang ada hanya berkat buat kita semua. Amin. Sama-sama dengan kami. Ikuti gerakan kami sekali lagi, saudara. One, two, three. Lagi. Thank you, Jesus. One more time. Kami berlari, Tuhan. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah pada apa yang di depanku. Church. Ku menuju kemenangan yang dari. Yes. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Oh, oh, Tuhan, saudara, bertepuk tangan sekali lagi. Yang siap diberkati sama Tuhan, kamu bertepuk tangan di atas kepalamu. Ekspresikan dirimu, saudara. Sebab berkat sudah ada buat kita, amin. Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup, yes, Allah sanggup, saudara. amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas anugerah Tuhan Yang bagi. percaya, sama-sama, sekali lagi. Wow. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, Allah sanggup, saudara.
setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Kebajikan Sedia bagiku, sebab alasanku, bahkan segalanya. anugerahnya Sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. kami diberkati hari ini Tuhan. Sebab kasih setiamu nyata, kasih setiamu nyata bagiku. Kebajikan Kebajikan sedia bagiku, sebab alasanku, bahkan segalanya. anugerahnya. Sangat besar bagiku. Yang percaya sama-sama Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kau Allah yang sanggup. Bagi saudara yang percaya Allah sanggup memberkati kita, sama-sama katakan sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup. Bahkan segalanya Tiada anugerahnya, sangat besar bagiku. sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup. Bahkan segalanya Yes Lord, tiada anugerahnya. sangat besar bagiku. Tepuk tangan. Aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Thank you Jesus. Saudara percaya diberkati sama-sama Tuhan untuk memberikan kemuliaan bagi dia. Thank you Jesus. Yes Lord. Bisa naikkan pujian ini sekali lagi dengan iman saudara. Mari nyanyikan sama-sama. Aku diberkati. Aku dilimpahi, Amin. karena alasanku Ada berkat yang baru buat saudara. untuk Harapan yang baru masih ada saudara. Come on. Aku diberkati, Nyanyi dengan iman saudara. Come aku on. dilimpahi, Yes. atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. One more time. Aku diberkati, aku dilimpahi.
adalah saatnya kami memberikan hidup kami kepadamu Tuhan. Sepenuhnya dari hidup kami kepadamu. Sebab kami memang hidup hanya untuk Engkau Tuhan. Kuberikan hati kami, jiwa kami, semuanya bagimu Tuhan. Kami adalah persembahan. Hidup kami adalah persembahan untuk Engkau Tuhan. Biarkan kami hidup di dalam Engkau. Dalam setahun ini kami mau berjanji memberikan hidup kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Ini kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oh Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Mari serahkan hati dan jiwamu saudara, sembah Dia. Inilah rinduku Kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwa
Kami memberikan hati kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang selalu menopang kehidupan kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Sampai selama-lamanya Engkau baik. Terima kasih Yesus. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Ini aku semua milik-Mu Tuhan. Ini aku semua milik-Ku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, harap dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami di awal tahun ini Tuhan, biar dipakai untuk kemuliaan-Mu. Kami menyediakan hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Engkau terangi pikiran kami
untuk kami boleh memahami akan pesan-Mu di awal tahun ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk saudara. Ya, ini awal tahun saudara 2020. Di tempat dokter mata saudara, 2020 itu adalah mata yang jelas, mata yang normal. Melihat itu dengan jelas saudara. Jadi seperti kita ini sekarang tahun ini semakin jelas lagi arahan Tuhan buat gereja ini. Arahan juga Tuhan buat diri saudara. Tahun 2020 ini biarlah kita makin jelas, makin melihat akan arahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali lihat saudara, waktu kemarin Desember kita ada caroling untuk nyanyian Natal kepada orang-orang tua yang sedang sakit ataupun orang yang sedang sakit dan menjadi berkat besar. Kita melihat di JKI On The Move bagaimana mereka menjadi berkat buat orang lain. Mungkin kita yang tidak pernah bergerak bersama-sama, saudara mungkin kepingin, aduh aku kok juga kepingin ya, tapi kok aku belum bisa ya gitu. Terus mungkin saudara melihat bagaimana orang-orang tua di generasi Kaleb diberkati Tuhan. Mungkin saudara ingin juga melayani, tapi saudara nggak tahu bagaimana caranya ya, gitu. Terus melihat rumah sehat, bagaimana melayani, ada yang pijat, ada yang potong rambut, ada yang masak semuanya. Saudara mungkin kepengen juga, tapi saudara nggak tahu harus bagaimana untuk saya ini punya hati kepada orang yang terhilang di luar. Bagaimana saya punya hati kepada mereka yang membutuhkan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar saudara, karena Tuhan kepengen semua kita mempunyai tugas kerajaan, kita menjadi alat Tuhan saudara. Tapi untuk menjadi alat Tuhan, Tuhan membutuhkan saudara dan saya. Terus saudara berpikir bagaimana caranya untuk saya ini bisa dipakai sebagai alat Tuhan. Saya mau terima tugas kerajaan itu, tapi caranya saya nggak tahu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar saudara. Karena di tahun 2020 ini, gereja diberi tema oleh Tuhan yaitu connect saudara. Saudara kalau sudah terima warta jemaat ya, saya terangkan di situ. Connect itu apa? Connect itu dari kata connect dan next saudara. Ya, artinya adalah menjalin hubungan yang bersinambungan. Hubungan yang nextnya apa? Nextnya apa? Nextnya apa? Gitu. Jadi tidak berhenti di satu titik tapi terus berjalan. Next apa? Next apa? Connect dengan siapa lagi? Connect dengan siapa lagi? Connect dengan siapa lagi? Nah, tema itu yang diberikan Tuhan untuk tahun 2020 ini yaitu connect. Siapa saja yang harus melakukan connect ini? Semua kita saudara. Semua kita jemaat yang di JKI Kerajaan. Kita mesti bisa terhubung dengan 3 hal. Yang satunya terhubung dengan Tuhan. Yang kedua terhubung dengan antar jemaat ini loh saudara. Yang ketiga connect dengan dunia luar. Yang di luar itu membutuhkan akan jamahan Tuhan. Mereka membutuhkan saudara untuk berbicara menyampaikan pesan. Saudara harus jadi alat Tuhan supaya saudara bisa connect. Dan connect dengan siapa? Dengan ketiga tadi. Nah sekarang kita akan baca, kita akan pelajari di Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan untuk saudara. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya,
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ayat yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat yang ke-8, dan aku mendengar suara Tuhan yang mengatakan, siapakah yang aku utus dan siapakah yang akan pergi untuk kami? Dan aku berkata, inilah aku, utuslah aku. Raja Uzia adalah salah satu dari raja di Yehuda yang saleh, saudara. Tapi dia melakukan kesalahan, yaitu dia melakukan tugas mempersembahkan dupa di mezbah yang harusnya bukan tugas seorang raja, tapi tugasnya orang Lewi, saudara. Sehingga akhirnya dia kena kusta dan dia mati. Bertepatan dengan matinya Raja Uzia, Yesaya nabi besar itu mengalami sesuatu yang mengubah hidupnya dengan luar biasa. Yang pertama kita lihat apa yang terjadi dengan Nabi Yesaya pada waktu Raja Uzia mati. Yang pertama kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dalam matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Yang pertama yang Yesaya alami adalah dia melihat Tuhan. Dikatakan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di atasnya, di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, 2 sayap dipakai menutupi kaki, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuh dengan asap. Kita melihat bagaimana seorang nabi besar itu melihat Allah dari segi kekudusannya, saudara. Tuhan itu mempunyai banyak sisi, tapi yang dilihat oleh Nabi Yesaya adalah dia melihat Tuhan yang maha kudus, saudara. Kekudusan Tuhan itu memenuhi akan bait sucinya. Itulah kemuliaan Tuhan yang ditunjukkan ke Nabi Yesaya, saudara. Melihat itu di bahasa Ibrani-nya ra'ah itu artinya melihat dengan jelas. Yaitu 20-20 tadi itu saudara. Seperti kalau kita periksa mata. 20-20 itu berarti saudara bisa melihat dengan jelas. Nah, Nabi Yesaya juga sama. Dia melihat Tuhan dengan jelas, saudara. Bahkan dikatakan yang dia lihat itu adalah benar-benar melihat secara bukan mata rohaninya, tapi betul-betul dia melihat Allah. Nah, di sini Tuhan menunjukkan dia itu punya kualitas kemuliaan yang dipenuhi oleh kekudusan Allah. Nomor 1 adalah pada waktu Nabi Yesaya itu matinya Raja Uzia, dia melihat Tuhan. Yang dilihat Tuhan yang maha kudus, saudara. Yang penuh dengan kekudusan. Seringkali kita meremehkan. Cuman gambar begini masa enggak boleh lihat. Tuhan katakan Tuhan itu tidak pernah kompromi. Kekudusan Tuhan itu tidak bisa dikompromikan, saudara. Saudara mungkin pikir, enggak apa-apa, enggak masalah. Masa cuma lihat aja enggak boleh. Masa cuma berpikir aja enggak boleh. Masa cuma mendengar enggak boleh. Masa cuma berkata-kata begitu enggak boleh.
Tapi di sini kita melihat Tuhan itu mempunyai standar kekudusan, saudara. Dan kekudusan Tuhan tidak bisa dikompromikan. Tuhan tidak bisa kompromi dengan yang tidak kudus. Makanya yang pertama yang dilihat oleh Nabi Yesaya adalah kekudusan Tuhan. Sudahkah kita ini melihat akan kekudusan Tuhan? Zaman sekarang Roh Kudus yang menunjukkan kepada kita, mata batin kita, saudara, harus melihat bagaimana kudusnya Tuhan. Kalau kita tidak bisa melihat kekudusan Tuhan, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Maka nanti kita akan lihat step yang berikutnya, saudara. Saudara tidak akan mengalami. Yang pertama, kalau kita mau menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu melihat Tuhan di dalam kekudusannya. Itu membuat kita tidak sembarangan pada waktu kita melayani Tuhan. Pada waktu kita mempersembahkan hidup kita persembahkan hidup yang kudus buat Tuhan. Nah, seringkali kita harus bertanya kepada diri kita, kapan ya terakhir aku melihat Tuhan? Pertemuan kita dengan Tuhan pada waktu kita lahir baru bukan berarti berhenti begitu saja. Kita harus melihat Tuhan terus-menerus dari berbagai sisi. Karena Tuhan itu mempunyai banyak sisi yang kita mesti pelan-pelan belajar mengenali akan sisi-sisi luar biasanya Tuhan kita. Jadi di sini setelah kita mengalami lahir baru, kita pun harus tetap bisa melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Pada waktu kita membaca firman, kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita bisa melihat Tuhan di situ. Pada waktu kita puji-pujian, kita bisa melihat Tuhan di situ. Bahkan tadi pada waktu Pak Hendy welcome speech, dia sampaikan kata-kata yang dari Tuhan lewat pengertiannya dia. Di situ pun kita bisa melihat Tuhan. Dimanapun kita bisa melihat Tuhan, saudara. Kapan terakhir kita melihat Tuhan? Aku melihat Tuhan pada waktu Natal, Bu. Yang Ibu sampaikan itu kena di hati saya. Bahwa ini botol-botol yang bekas tapi bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ini botol-botol bekas yang paling sakit adalah pada waktu labelnya harus dilepasi semua. Dari sampai atas sampai bawah kita tidak bisa melihat satu label pun. Tapi rupanya ini jadi pemandangan yang indah yang tidak pernah kita duga. Apakah saudara bertemu Tuhan pada waktu Natal? Apakah saudara tidak ketemu Tuhan tadi pada waktu puji-pujian? Jadi saudara melihat Tuhan itu dari sisi mana? Kapan saudara melihat Tuhan? Di musuh kita pun kita bisa melihat Tuhan loh saudara. Ada Tuhan di situ di musuhku ini. Ternyata Tuhan ada di situ. Nah, kapan kita melihat Tuhan? Jangan pada waktu kita lahir baru dan kita tidak ikuti dengan kita melihat Tuhan yang selanjutnya. Karena Tuhan itu mempunyai banyak sisi yang hebat, yang dimana kita harus mempelajarinya satu persatu. Dibukakan oleh Tuhan itu step by step, line upon line, satu line. Karena apa? Kalau semua Tuhan menunjukkan kehebatannya, kita yang tidak tahan saudara. Karena apa? Manusia ini kotor, harus dibersihkan sedikit demi sedikit saudara. Nah di sini yang pertama adalah pada waktu kita mau menjadi alatnya Tuhan untuk kemuliaannya. Untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan buat dunia. Yang pertama kita harus melihat Tuhan. Ini syarat mutlak yang tidak bisa kita singkirkan. Kita harus melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Pada waktu kita melihat Tuhan dalam kekudusannya, kita baru tahu. Ternyata aku harus melayani Tuhan di dalam kekudusan. Tidak bisa sembarang lagi. Posisi kita sekarang adalah anak Allah. Kita bukan anak-anak dari dunia. Kita ada di dalam kerajaan Allah, bukan di dalam kerajaan dunia. Jadi mempunyai nilai yang berbeda dengan dunia. Mungkin buat dunia Allah nggak apa-apa sedikit aja.
Tapi buat Tuhan tidak ada kompromi soal kekudusan. Jadi itu adalah syarat kalau kita mau lebih lagi dengan Tuhan. Kekudusan Tuhan itu kita harus lihat, saudara. Kenapa kita harus melihat kekudusan Tuhan? Di Yesaya 6 ayat yang ke-5 saya bacakan buat saudara. 5 ya sampai yang ke-7. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, my master, Adonai, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yang pertama, kalau kita mau dipakai sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan, kita harus melihat Tuhan di dalam kekudusannya. Itu syarat yang utama. Yang kedua adalah begitu kita melihat Tuhan dengan kekudusannya, kita bisa melihat diri kita sendiri, saudara. Aku najis bibir. Ini nabi loh, saudara, bernubuat, kerjaannya nubuat, saudara. Tapi pada waktu itu dia bisa melihat Tuhan dan dia bisa menyadari dirinya. Dia melihat dirinya masih kotor. Najis bibirku, aku tinggal di bangsa yang najis bibir. Jadi di sini dia menyadari. Yang kedua, dia melihat dirinya sendiri, dia menyadari bahwa ada dosa di dalam hatinya. Kalau kita tidak melihat Tuhan di dalam kekudusannya, itu patokan yang pertama, saudara. Kita tidak bisa melihat diri kita dengan semua dosa kita. Karena apa? Tidak ada patokannya, saudara. Tapi kalau kita melihat Tuhan dengan kekudusannya, oh Tuhan tidak bisa kompromi. Bahkan seorang nabi besar yang melihat Tuhan seperti itu. Pada waktu dia melihat Tuhan, dia melihat dirinya sendiri. Ternyata aku ini najis bibirku. Ternyata dosa ada di mulutku. Jadi saudara, kalau kita tidak melihat Tuhan, kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Allah sudah memberikan akan patokan, standar. Ini loh, kekudusan itu seperti ini. Pada waktu ada standar di situ, baru kita ini ngelihat diri kita. Itu kudus, loh lah ini kok enggak. Dari situlah kita mulai sadar diri dan kita ngomong, Tuhan aku najis bibir. Disitulah Nabi Yesaya, dia mengakui ini ada dosa di mulutku. Najis bibirku. Apa sih itu dosa itu, saudara? Dosa itu di bahasa aslinya dikatakan hamartia. Artinya meleset dari sasaran. Kalau di dalam diri kita ada dosa, itu artinya saudara meleset dari sasaran. Tuhan punya sasaran, tapi saudara melakukan dosa, meleset dari sasaran, saudara. Itu yang harus dihati-hati, karena dosa berarti kita menyimpang dari rancangan Tuhan. Dan dosa itu membuat kita terpisah dari Allah. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat 2. Kita baca sama-sama, saudara. 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi di sini dosa itu membuat kita terpisah dari Allah. Jangan sampai kita itu menyimpan dosa, saudara. Karena kita tahu Allah yang kita layani adalah Allah yang kudus, yang tidak bisa kompromi. Saudara mau kompromi seperti apa? Tidak bisa, dosa adalah dosa.
kekudusan Tuhan, kekudusan Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana dosa itu bisa membuat hidup kita berantakan. Yeremia 5 ayat 25b. Dikatakan, dan dosamu menghambat yang baik darimu. Dosa itu membuat yang baik dalam diri saudara tidak keluar, tidak muncul saudara. Yang baik, yang ilahi yang dalam diri saudara itu loh, tidak keluar. Karena apa? Ada dosa. Dosa itu menghambat yang baik itu daripadamu. Kita hidup kalau kita tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang baik, yang ilahi, yang dari Allah. Kita akan jadi orang yang membosankan hidup kita saudara. Kita tidak punya tujuan hidup kita. Karena Tuhan ingin kita ini menunjukkan akan kebaikan Tuhan. Keilahian Tuhan yang ada dalam diri kita itu kita tunjukkan kepada dunia ini saudara. Kalau ada dosa, dosa itu menghambat yang baik daripadamu. Katakan bersama-sama, dosa menghambat yang baik daripadamu. Kita ulang sekali lagi, dosa menghambat yang baik daripadamu. Sayangkan saudara, kita sudah bersusah-susah hidup di dunia. Setiap minggu ke gereja saudara. Tapi yang baik, yang ilahi itu tidak muncul dari hidup kita saudara. Saudara tidak lihat dunia itu membutuhkan kita semuanya. Dunia berteriak. Karena apa? Hidup mereka sengsara, enggak ada Yesus. Mereka susah, enggak ada Yesus. Saya punya teman-teman baru. Teman-teman dari Afghanistan, saudara. Mereka kabur dari Afghanistan. Salah satunya, ada 6 keluarga di tempat dia. 6 orang di tempat dia. Salah satunya anaknya, anak satu-satunya dia. Waktu dia bangun pagi. Ini 6-6-nya mati di dalam rumah kena bom, saudara. Bulan lalu, dia ada, sudah sekitar 3-4 bulan ini dia ada di Semarang, saya mendengar. Dan kita mulai melayani mereka. Saya dengar kesaksian dari tetangganya. Mereka akhirnya jadi tahanan di imigrasi. Mereka, tetangganya katakan, bulan lalu minum Baiklin saudara. Kenapa? Dia merasa tidak ada harapan hidup saya. Anakku tidak ada lagi. Keluargaku mati semua. Buat apa aku hidup? Minum Baiklin saudara. Dari sini Tuhan kirim kita untuk menolong mereka. Dunia sedang membutuhkan saudara dan saya. Berapa banyak anak-anak muda bunuh diri saudara. Dan itu tambah banyak sekarang ini. Lihat di Korea itu. Hampir tiap bulan selalu ada bunuh diri saudara. Mengerikan sekali dunia sekarang ini. Mereka tidak tahan dengan tekanan yang ada. Kita bersyukur dunia boleh memberikan tekanan di dalam hidup. Tapi kita bersyukur kita punya kekuatan di dalam Allah. Itu yang membuat kita tidak tertekan saudara. Tapi mereka yang tidak punya Allah di luar, mereka tertekan. Pengennya mati. Kenapa? Tidak punya tujuan hidup. Siapa yang harus menolong? Saudara dan saya. Diajak makan sama Pak Tim sama Bu Yuni. Setelah makan, melihat yang punya restoran, minta didoakan sama Pak Tim sama Bu Yuni. Mereka kepingin. Kita tidak ajak mereka masuk dulu loh saudara. Karena kita tahu mereka masih baru, belum tahu apa-apa. Kita hanya berbelas kasihan menolong mereka supaya mereka menemukan ada keluarga ternyata di Semarang yang bisa mengasihi mereka. Ada orang-orang yang care dengan mereka. Itu yang mereka butuhkan. Itu yang harusnya jadi tugas dari saudara semua. Dunia sedang berteriak saudara. Akhirnya saudara, mereka minta didoakan. Tadi itu diapain? Didoakan. Boleh enggak kita juga didoakan?
Dari situlah akhirnya kita ajak mereka ke Natal dan Tahun Baru. Jadi di situ kita mengerti saudara, kita semua punya tujuan. Tujuan Tuhan kita semua dipakai sebagai alat Tuhan untuk kemuliaannya. Tapi kita tidak bisa dipakai kalau nomor satu kita tidak bisa melihat Tuhan dengan kekudusannya. Itu syarat mutlak saudara. Kekudusan Tuhan harus ada dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita sudah melihat Tuhan dalam kekudusannya, kita bisa melihat diri kita. Semua dosa yang di dalam hidup kita, kita singkirkan. Ini aku najis bibir. Nabi yang biasanya pekerjaannya ngomong terus saudara. Menyampaikan pesan Tuhan. Nabi kan enggak pakai gerakan tangan kan saudara. Pakai mulut kan dia nyampaikan pesan. Dia bisa tahu ini najis bibirku. Bibirku najis. Pada waktu dia setelah melihat Tuhan dengan kekudusannya. Jangan sampai kita ke gereja ini, kita cuma berobat saudara. Berobat dengan bertobat lain saudara. Bertobat itu ninggalkan dosa-dosa kita. Yang sudah kita lakukan, kita tinggalkan, kita stop. Tahun ini tahun yang baru, aku lebih jelas lagi melihat Tuhan sekarang. Mataku lebih jelas dan terarah melihat Tuhan. Aku mau stop dengan dosaku. Aku tidak mau berbuat dosa lagi. Itu bertobat saudara. Tapi kalau saudara masih suka dengan dosa saudara, yang membuat yang baik dalam diri saudara itu tidak bisa keluar, itu namanya berobat saudara, belum bertobat. Ya enggak apa-apa sih berobat, nanti suatu ketika Tuhan itu sayang kok dengan kita. Kita akan dididik Tuhan. Dan kalau didikan Tuhan itu, pukulan Tuhan itu memukul kita, baru kita sadar, sakit Tuhan. Tuhan ngomong balik, ayo balik, tinggalkan dosa kita. Tuhan itu Bapak yang sayang dengan kita. Kita tidak akan dibiarkan untuk kita jadi liar saudara. Kita harus masuk dalam aturan dan didikan Tuhan di mana kerajaan Allah itu berbeda dengan kerajaan dunia. Nilai-nilainya aja beda saudara, tidak sama. Jadi Tuhan ingin kita itu meninggalkan dosa. Kenapa harus tinggalkan dosa? Roma 6 ayat 23, kita harus baca ini dengan sama-sama dan dengan suara yang keras supaya jiwa kita mendengar, manusia kita mendengar ya. 2, 3, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lihat betapa Tuhan itu mengasihi kita. Dia katakan upah dosa maut itu tidak bisa sangkali. Itu tidak bisa disingkirkan. Upah dosa maut tapi dikasih koma saudara. Itu lihat Tuhan kasihnya kepada kita. Karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada yang namanya karunia Allah saudara. Kalau kita tidak sanggup, kita lepas dari dosa, bisa minta kasih karunia dari Tuhan saudara. Itu hebatnya Allah kita. Dia bukan Allah yang memberikan aturan dan tidak ada kasih karunia. Kamu tidak bisa. Ada yang namanya kasih karunia yang datang dari Tuhan di dalam Yesus Kristus yang bisa membuat kamu bebas dari dosa. Lepasin dosa, nanti kekuatan Allah, karunia Allah turun dalam hidupmu. Dikasih karunia itu adalah kekuatan juga di mana kita bisa lepas daripada dosa. Dan kasih karunia itu diberikan kepada kita setiap hari saudara. Seperti mana yang diberikan setiap pagi. Kasih karunia Tuhan kepada kita juga diberikan setiap hari. Dan itu selalu baru kasih karunia. Saudara dengarkan kan pada waktu kita menutup ibadah kita. Selalu ada kasih karunia yang diberikan kepada Tuhan. Setiap hari itu baru saudara. Jadi di sini kita melihat upah dosa maut itu tidak bisa dihindari saudara. Tapi ada yang namanya karunia Allah, yaitu hidup yang kekal bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang membuat kita lepas dari maut saudara. Jadi masih di mana dosa itu tersimpan? Di pikiran kita,
di mulut kita, di telinga kita, di hati kita masih tersimpan. Minta kasih karunia Tuhan supaya kita bisa lepas daripada maut itu. 1 Korintus 6 ayat 9b ayat 11 saya katakan. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk dan pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jangan sesat, saudara. Yang seperti itu tadi dosa tidak bisa mendapat bagian apapun juga dalam kerajaan Allah. Sayang sekali, saudara sudah datang ke gereja, saudara sudah memberikan persembahan buat Tuhan yang terbaik. Saudara setiap minggu saudara hadir di ibadah, saudara ikut perjamuan suci, tapi tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi Tuhan ngomong juga, tapi itu kan kamu sudah disucikan, sudah dikuduskan, sekarang ayo masuk. Karena apa? Dosa itu bisa disingkirkan pada waktu kita melihat Tuhan. Kita melihat ada patokan di situ, kekudusan Tuhan. Membuat kita, Tuhan, kemuliaan Tuhan itu kudus, saudara. Sehingga dengan gampang kita ngomong, Tuhan aku berhenti, stop dari dosaku. Aku tinggalkan dosaku. Itu membuat kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Manusia batiniah kita harus melihat Tuhan setiap hari, saudara. Lewat apapun juga kita bisa melihat Tuhan. Pada waktu kita bisa melihat Tuhan di dalam kekudusannya, di situ kita bisa melihat akan dosa yang ada dalam diri kita. Dosa itu jangan pada waktu Yom Kippur kita bertobat, mengakui dosa. Dosa bukan pada waktu kita mau perjamuan suci kita mengakui dosa kita. Dosa diakui setiap hari, saudara. Nanti lihat, saudara bedakan. Di mana saudara hari itu, saudara ngerti saudara melakukan dosa dan saudara minta ampun dengan Tuhan pagi hari itu. Kita mau, Tuhan, aku janji Tuhan tidak akan mengulangi lagi. Saudara rasakan hari itu, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena dosanya sudah minggir, tidak ada yang memisahkan lagi antara engkau dan Allah. Sehingga berkat dicurahkan itu dengan gampang, tidak ada penghalangnya. Tidak ada penghambatnya, saudara. Saudara akan terima berkat yang sudah disediakan setiap pagi itu. Karena apa? Saudara singkirkan dosa dalam hidup saudara. Jadi di sini saudara, saya mau kita tundukkan kepala kita. Kita minta Tuhan sucikan, kuduskan di awal tahun ini. Aku janji mau melepaskan dosaku dan Roh Kudus beri kekuatan buat aku. Tutup mata kita semua. Tuhan, Engkau lihat hidup kami masing-masing. Seperti Yesaya melihat dirinya. Ada kenajisan di mulutnya. Pagi hari ini Tuhan, biar Engkau Tuhan yang menunjukkan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Siapa Engkau itu, Allah yang kudus. Mereka boleh melihat Engkau dengan kekudusan-Mu Tuhan. Manusia batiniah mereka biar melihat Tuhan yang maha kudus itu. Yang bertahta dengan kekudusannya. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya kasih karunia itu turun atas jemaat di tempat ini. Sehingga mereka boleh melepaskan dosa yang membelenggu mereka. Dan mereka boleh mendapat berkat yang sudah Kau sediakan setiap hari itu Tuhan. Untuk hamba-hamba-Mu di tempat ini. Untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Tolong Roh Kudus, biar kami boleh mengawali tahun ini dengan kami menanggalkan semua dosa.
Dosa apapun yang kami perbuat di masa lalu, Tuhan kami mau berhenti. Dan kami minta kekuatan Allah yang memampukan kami berhenti daripada berbuat dosa. Dan biarkan kami bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kami bisa melihat kekudusan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang pertama kita melihat Tuhan di dalam kekudusannya. Yang kedua kita melihat Tuhan, melihat diri kita sendiri dengan semua dosa yang ada dalam diri kita. Yang ketiga kita lihat di Nabi Yesaya tadi ayat yang ke-8. Lalu aku mendengarkan suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saut Nabi Yesaya, ini aku, utuslah aku. Saudara, kalau kita bisa melihat Tuhan, kita bisa melihat diri kita sendiri. Yang ketiga, kita bisa melihat kebutuhan orang lain. Kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Akhirnya yang terjadi apa? Egois hidup kita. Kita maunya diperhatikan. Kita maunya orang memperhatikan kita. Dan kita tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Kita tidak bisa melihat kebutuhan orang lain. Sehingga hidup kita akhirnya kita terjerat kepada egois. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Kita mesti melihat Tuhan, melihat diri kita. Dan kita akhirnya bisa melihat akan kebutuhan orang lain. Disitulah kita jadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita jadi alat yang dipakai untuk menyampaikan pesan kepada dunia yang sudah bobrok seperti ini, saudara. LGBT juga ada di mana-mana, saudara. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan kekudusan Tuhan. Mereka belum pernah melihat Tuhan. Mereka terus di dalam dosa mereka. Kita yang harus jadi alat Tuhan, dipakai untuk menyampaikan pesan suara Allah yang memanggil mereka untuk masuk di dalam kerajaannya. Itu tugas kita, saudara. Jangan sampai kita hadir di tempat ini, tapi kita tidak berbuat apapun juga, saudara. Kita tidak melakukan apapun. Nabi Yesaya itu dapat menjadi alat Tuhan, karena Yesaya sadar siapa Allah yang disembah, Allah yang penuh dengan kekudusan. Allah yang tidak bisa bermain-main dengan dosa. Yesaya sadar kenajisan akan bibirnya. Dia sadar akan dosa yang dikerjakan, yang ada, yang bergerak di dalam hidupnya, yang bekerja di dalam hidupnya. Yang di dalam hidupnya bukan Roh Kudus, tapi dosa yang bergerak. Dia sadar akan dirinya. Dan Yesaya akhirnya sadar melihat kebutuhan orang lain. Dia menyediakan dirinya. Apapun yang dihadapi, apapun yang terjadi. Saudara ngerti berapa lama Yesaya menyampaikan pesan Tuhan? 40 tahun. Dan dia harus menyampaikan pesan Tuhan. Sedangkan dia kalau kita baca selanjutnya dia sudah tahu. Dia ketemu dengan bangsa yang bebal. Yang punya mata tapi tidak mau melihat. Punya telinga tapi tidak mau mendengar. Dia tahu, dia ketemu dengan bangsa yang bebal. Tapi Tuhan katakan, tetap sampaikan pesan Tuhan. Jadi di sini kita melihat Yesaya adalah hamba yang setia, saudara. Yang mau pergi untuk Allahnya. Dia menyediakan diri, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bukan yang ngutus, bukan gereja, saudara. Yang ngutus itu adalah Tuhan sendiri. Saudara bisa disuruh pergi kemanapun untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Atau mungkin seperti tadi yang tanpa sengaja ketemu dengan sahabat-sahabat dari Afghanistan. Mereka membutuhkan Yesus. Mereka sudah mencoba untuk bunuh diri berapa kali, saudara. Tertekan, saudara, hidupnya. Di situ belas kasihan Tuhan muncul. Kita ngelihat kebutuhan. Ini perlu diajakin keluar, refreshing, ayo jalan-jalan.
Habis ini kita mau minta MPP untuk gantian. Karena kalau saya, Bu Yuni, Pak Tim nggak kuat saudara kalau terus menerus. Jumlahnya banyak soalnya. Semua MPP bergerak menolong mereka. Mereka akan bahagia mempunyai keluarga di Semarang. Meskipun mereka bukan orang Semarang, mereka bukan orang Indonesia. Tapi kita bisa menunjukkan kasih kita kepada yang lain. Di situ kita melihat kebutuhan orang lain. Karena kalau kita tidak melihat Tuhan, tidak melihat akan diri kita memenuhi kebutuhan orang lain bisa. Tapi tidak ada kasih. Itu kerja sosial saudara. Beda. Banyak di luar mengerjakan kerja sosial. Pengobatan gratis banyak saudara yang mengerjakan. Banyak sekali yang mengerjakan pasar murah. Sekarang mulai melakukan pasar murah juga di mana-mana. Memberi pantas pakai, banyak. Tapi tidak ada kasih, itu beda dengan kita saudara. Kita tidak boleh melakukan kerja sosial. Memenuhi kebutuhan orang lain, tapi dengan kasih. Supaya mereka melihat ada kasih Yesus dalam hidup kita. Disitulah mereka akhirnya mau saudara untuk ikut ibadah. Dan kita berdoa supaya yang kita tanam di dalam hidup kita. Kita tugasnya menanam, menabur, Roh Kudus menyirami. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kita cuma punya tugasnya nanami benih gitu. Roh Kudus nanti yang menyirami. Tapi Tuhan yang membuat pertumbuhan. Mereka bertumbuh bagaimana? Itu nanti urusan Tuhan. Urusan kita adalah kita menabur benih kepada orang-orang tanah-tanah yang gersang, yang kering saudara. Mungkin di kantor saudara, mungkin di sekitar rumah saudara melihat tanah-tanah yang kering, yang membutuhkan, akan saudara berbicara kepada mereka bagaimana Tuhan itu mengasihi mereka. Saudara bisa sampaikan pesan itu, saudara bisa jadi berkat, saudara bisa jadi alat Tuhan. Dan Tuhan akan melihat ini hambaku yang setia. Seperti Nabi Yesaya. Dikatakan ini aku Tuhan menyediakan dirinya. Dia memberikan dirinya. Apapun yang tak hadapi. Apapun yang terjadi. Apapun juga hasilnya. Tugasku ngomong pokoknya. 40 tahun loh saudara. Nabi Yesaya ngomong terus saudara. Nggak ngelihat hasilnya. Bangsanya bebal. Mendengarkan tidak mau. Jadi 40 tahun dia berbicara terus, tapi terus dia berbicara. Pesan Tuhan disampaikan terus. Jadi di sini tugas kita saudara, untuk kita menyampaikan akan pesan dari Tuhan, kita menjadi alatnya. Bagaimana menjadi alat Tuhan? Yang pertama kita mesti melihat Tuhan. Yang kedua, kita harus melihat diri kita sendiri sehingga dosa-dosa di dalam kita dibongkar oleh Tuhan, dibuang, dibersihkan. Kita jadi peralon yang bersih, tidak ada hambatan di dalamnya. Peralon hidup kita bersih sehingga pada waktu Tuhan mencurahkan berkat-Nya untuk umat-Nya yang lain. Peralon kita, peralon yang bersih, yang tidak terhambat oleh dosa apapun. Dan yang ketiga menjadi alat Tuhan, akhirnya kita melihat kebutuhan dari orang lain. Dan kita turun tangan memberikan bantuan kepada mereka dengan kasih Allah. Di sini saudara saya berharap tahun 2020 ini, connect yang kita terima, tema tahun ini connect itu dapat kita alami, semua jemaat mengalaminya. Connect dengan Tuhan, connect dengan sesama di sini, dalam gereja. Antar MPP, antar divisi, bisa connect satu dengan yang lain. Kemarin saya bertemu dengan pemimpin Kaleb dan pengurusnya saudara. Karena Ibu Puspa sudah nggak ada, saya ikut untuk mereka meeting pertama kali di tahun ini. Dan mereka katakan, kita ini banyak Bu yang harus divisitasi, tapi tenaga kita ndak ada. Kita kepengen orang-orang tua ini kita ajain piknik, ya ibadah di luar padang, ibadah padang. Kita kepengen, tapi yang nonton ini ndak ada. Nah saya katakan, ayo dikonekkan dengan MPP.
teriak kepada MPP, ayo bantu, ini orang-orang tua mau ibadah padang butuh bantuan. Maka orang-orang MPP ini akan datang menolong. Anak-anak muda di youth bisa menolong. Orang-orang tua ini digandeng, diajakin ibadah padang saudara. Atau diajakin pergi kemana saudara. Diajak bersenang-senang orang-orang tua ini. Itu adalah keinginan dari Pak Petrus Agung. Kenapa Caleb itu diadakan. Jadi antar divisi, antar MPP, antar jemaat itu ada connect saudara. Tidak sendiri-sendiri, tapi bekerja sama-sama. Terus yang ketiga adalah kita connect ke dunia luar. Saya belum sampai, saya sampaikan akan connect yang ketiga dengan dunia luar, dengan bangsa-bangsa. Tuhan Desember sudah kirimkan bangsa-bangsa. Ini baru sebagian saudara yang saya bawa. Masih ada banyak lagi orang-orang seperti itu yang harus kita tolong. Kalau bukan kita yang tolong, siapa lagi? Kalau bukan saudara, siapa lagi? Di sini kita ngerti Tuhan, seperti Nabi Yesaya katakan, ini aku Tuhan, utus aku. Aku menyediakan diriku menjadi alat Tuhan. Tahun 2020 ini aku mau jadi alat Tuhan. Untuk connect kepada Tuhan, connect kepada sesama di dalam gereja, di antar MPP, juga connect kepada dunia luar yang membutuhkan Yesus. Maka saudara, amanat agung itu akan saudara lakukan. Perintah Tuhan yang terbesar ini akan saudara lakukan, yaitu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah. Ya, pergilah, jadikan semua bangsa. Tuhan tidak katakan orang Kristen, jadikan orang Kristen muridku. Enggak ada loh saudara. Tidak tertulisnya seperti itu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa apapun juga Tuhan minta dijadikan murid. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan takut pada waktu menyampaikan berita kepada dunia. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan. Sampaikan saja pesan Tuhan. Sampaikan akan perkataan Tuhan. Sampaikan isi hati Tuhan. Sampaikan kasih yang Tuhan punya yang ada dalam hidup saudara kepada yang membutuhkan. Maka kasih itu akan berbicara sendiri saudara kepada mereka. Kita tutup ibadah kita, firman ini kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan. Kami rindu menjadi alat Tuhan. Pagi ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar mata kami bisa melihat Tuhan dengan kekudusannya. Kami bisa membuang semua dosa-dosa karena kami melihat diri kami. Dan kami bisa jadi alat Tuhan untuk kemuliaan-Mu dengan kami melihat kebutuhan orang lain. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan.
berdiri sama-sama. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, aku serahkan dalam tangan-Mu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhan. Tuhan, ini doaku. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami pagi ini. Tuhan, ini kami, utuslah kami. Biar kami boleh melihat Engkau di dalam kekudusan. Kami melihat diri kami, dan kami bisa melihat kebutuhan orang lain. Dan kami berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Pakai aku Tuhan sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Biar nyanyian ini keluar dari hati kita sebagai doa kita di awal tahun ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau menerima persembahan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara silakan duduk. Kita mau perjamuan suci bersama-sama. Saya minta petugas perjamuan suci untuk menyiapkan diri untuk masuk, untuk maju ke depan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan
perjamuan suci tapi saudara belum menerima, saudara bisa angkat tangan, saudara bisa dilayani. Sudah semua? Ya, kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Saudara, ayat ini bicara terus kepada saya, dikatakan seperti ini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Firman ini diberikan untuk kita semua. Saudara yang merasa di tahun lalu, aku sepertinya patah, aku seperti sumbu yang hampir padam. Tapi pesan Tuhan di awal tahun ini dikatakan, buluh yang patah terkulai, seandainya sudah patah pun saudara, dikatakan tidak akan diputuskannya. Kalau sumbu saudara pudar, sudah mau mati saudara, dikatakan tidak akan dipadamkannya. Biar saudara yang menerima pesan yang dari Tuhan ini, mulai hari ini saudara mesti ngerti bahwa Ia adalah Tuhan, itu Allah Immanuel. Dan Dia akan menyertai hidup kita, tidak akan dipatahkan dan tidak akan dipadamkan. Karena Tuhan kepengen saudara menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau zaman suci bersama-sama. Kita angkat roti bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu, di mana tubuh-Mu disalibkan untuk menggantikan semua dosa-dosa kami. Kasih yang Kau berikan kepada kami adalah kasih yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu kami melihat pengorbanan-Mu yang besar, kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, ajari kami hidup di dalam kekudusan-Mu, karena Engkau Allah yang kudus. Kuduskan mata kami, kuduskan telinga kami, kuduskan mulut kami dan hidup kami. Kami mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan pesan dari hati Tuhan. Biarlah kasih kami kepadamu makin berkobar dan kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Kita mau makan bersama-sama dan biar kekudusan Allah turun sekarang ini menguduskan seluruh hidup kami supaya kami berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami makan. Kita angkat cawan perjamuan suci. Terima kasih Tuhan untuk cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Setiap kali kami minum, kami ingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Sebab setiap kali kami makan roti dan minum cawan ini, kami mau memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang. Pakai kami jadi alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan suara-Mu untuk dunia ini. Kita minum bersama-sama dan kekudusan Allah turun sekarang ini menguduskan seluruh hidup kita supaya berkenan kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji
diputuskan. Karena keajaiban-Mu, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan Engkau padamkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Pakai kami semua sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mengembalikan, membawa perpuluhan kami Tuhan kepadamu yang adalah hak-Mu. Kami memberikan persembahan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami memberi karena kami cinta Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada kami berapa yang harus kami sampaikan kepada Allah kami. Kami memberikan nasar kami memberikan buah sulung kami di awal tahun ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita luar biasa. Mari persembahan dijalankan. dengan sukacita, dengan penuh pengharapan, dan kami penuh dengan iman. Engkau memberkati semua persembahan kami ini. Kami menghardik semua belalang pelahap di dalam nama Tuhan Yesus. Bumi akan mengeluarkan hasilnya. Pohon akan mengeluarkan buahnya. Semua hambatan dalam aliran berkat dibuka. Semua penghalang disingkirkan. Kami diberkati karena kami percaya kepadamu. Kami hidup di dalam perlindungan Allah, di mana awan kemuliaan Tuhan menopang bisnis dan pekerjaan kami. Dan sekarang Tuhan,
Biar surga di atas kami terbuka dan berkat dicurahkan sampai berkelimpahan. Kami katakan berlipat gandalah 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Pulanglah dengan penyertaan Yesus Kristus dalam hidupmu. Biarlah engkau melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus, agar engkau dapat melihat dirimu sendiri dan melihat kebutuhan dari orang lain. Hidupmu akan dipakai sebagai alatnya kemanapun engkau berada. Engkau akan menyampaikan pesan yang dari Tuhan untuk dunia ini. Engkau akan menjadi kuat. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang hampir padam tidak akan dibuang. Tuhan yang akan dengan keadilannya yang menegakkan engkau kembali. Tuhan dengan keadilannya dan kemahakuasaannya akan membuat engkau mampu berdiri lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia yang baru setiap pagi. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Dan semua yang percaya sama-sama katakan